meninggal dia sudah. Kawan saya, Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Di Gontor makamnya sahabat. Kemarin saya pergi ke Gontor, jumpa anaknya. Ini anak Ustaz Jabal Alamsyah Nasution LC. Oh lah ayah kau kawan aku dulu. Melihat anak orang bisa jadi nanti anakku juga ditengok orang. Ini anak Ustaz Somad almarhum kata. Dan jamaah mau membacakan Al-Fatihah. Yakin Al-Fatihah itu sama. Yakin. Hati-hati. Pertanyaan ini banyak jebakan. Agama ini didasari oleh keyakinan. Datanglah seorang ateis menjumpai Imam Nu'man bin Sabit. Siapa namanya? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya sebut Imam Hanafi, oh tahu. Itulah dia. Namanya Nu'man bin Sabit. Panggilan Imam Hanafi. Siapa yang ceramah di masjid tadi? Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Sejarah Ustaz Abdul Somad LC MA PhD. Di masjid kau tadi? UAS. Itu juga. Itu juga. Nah, Imam Nu'man bin Sabit atau dipanggil juga Imam Abu Hanifah atau juga Imam Hanafi, tinggalnya di Kufah Baghdad, Kufah Irak, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ketika meninggal dia di Kufah tahun 150, tepat di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina. Jika setiap cerita Palestina, Allahu Akbar, setiap cerita Palestina, amin, tapi tak pernah berjuang. Ini apa masalah orang? Tidak. Aminnya itu basa-basi. Bukan orang sih. Ustaz ini, kenapa kalau Ustaz ceramah selalu saya tersinggung? Berarti hatimu bermasalah. Dengan ceramah saja tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, balik umat darah tinggi, meninggal. Datanglah ateis menjumpai Imam Hanafi. Hanafi, iya, aku tak percaya Tuhan itu ada. Kata Imam Hanafi, coba kau tengok kapal di tepi pantai. Kapal besar, pergi ke pulau di seberang sana. Pagi dia membawa kambing, membawa daun pisang, membawa orang, membawa belanja, membawa beras, membawa gandum. Pergi ke sana. Petangnya pulang lagi kemari. Apakah mungkin kapal itu bisa berlayar ke pulau dan kembali kemari tanpa nakhoda? Mungkin? Tak mungkin. Kalau kapal sekecil itu tak mungkin bisa tanpa nakhoda, bagaimana dengan kapal alam semesta yang begitu indah? Mungkinkah tak ada nakhodanya? Dengan akal. Ketika aku berpikir, aku ada. Itu salah satu ungkapan filosof Yunani. Kita ada ketika kita berpikir. Kalau kita sedang berpikir, kita ada. Kalau kita tidak berpikir, berarti kita tidak ada. Wujudnya ada, tapi keberadaan kita sama dengan binatang. Maka Allah mengatakan kita ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kenapa? Karena tak mau berpikir. Datang ateis lagi. Aku tak percaya Tuhan itu ada. Dialog berpikir ini lebih masuk ke otak, ke hati manusia daripada kita pakai pedang. Kau beriman, kau tidak pancung kepala. Dia mungkin beriman tapi terpaksa. Lalu kemudian kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, seandainya kau naik perahu sampai ke tengah laut, perahumu dipukul ombak, dihempas gelombang, menabrak batu karang yang tajam, pecah, tenggelam. Tapi kemudian kau hanya berpegang kepada satu keping kayu. Ada satu keping kayu terapung, disitulah. Kakimu tak menginjak ke bawah, matamu tak melihat tepian. Di saat tengah malam sepi sunyi, adakah rasa dalam hatimu mengatakan bahwa ada Dia yang Maha Kuasa? Ada atau tak ada? Dan mana tahu pernah rupanya tentang hal begitu? Mana tahu nanti ada orang di Batam yang mengatakan tak ada Tuhan itu. Jangan marah, bawa aja dia ke tengah laut sampai.
Sampai di tengah itu pecahkan sampan. Biarkan dia bergantung sekeping. Ke bawah tak menginjak, ke atas tak bergantung, ke tepi tak nampak tepian. Tapi kalian siapkan pelampung. Habis itu tanya dia, gimana? Ada Tuhan? Ada. Ada orang yang bertuhan, ada orang yang tak bertuhan, sama-sama naik pesawat. Yang bertuhan ini naik pesawat, apa kata dia? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal. Teruslah dia baca doa. Kata yang tak bertuhan ini, ada Tuhan itu tak ada tuh, kata dia. Pesawat begitu sampai di tengah, masuk ke yang hampa udara, apa namanya itu? Ayo turbulence. Sampai di tengah, tiba-tiba turun pesawat itu mendadak. Apa kata yang bilang tak ada Tuhan? Oh my God! Ada apa tak ada? Oh my God! Yang membaca doa tadi tidur. Karena dia sudah serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu pun di lubuk hatinya yang paling dalam, dia berkata, sesungguhnya ada Kau di sana. Hanya saja keangkuhannya, keegoannya, kesombongannya. Akhirnya muncul kelompok kedua, mengatakan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada, tapi tidak percaya kepada agama. Kelompok ini disebut dengan agnostik. Kalau yang tak percaya kepada Tuhan tadi disebut dengan ateis. Kalau yang percaya kepada Tuhan tapi tak percaya kepada agama, agama terlalu sempit untuk menerima satu Tuhan. Tapi Tuhan itu ada, aku hanya tak percaya kepada agama. Orang ini disebut dengan agnostik. Ini aliran-aliran modern zaman sekarang. Hidupnya ya macam binatang, makan, minum, kerja, duit, pacaran, kena AIDS, LGBT, mati. Macam ikan asin aja, macam kucing kurak aja. Begitulah kehidupan dia. Ini hanya akan menjadi sampah sejarah yang bisa membangkitkan peradaban Islam. Orang yang berkeyakinan bahwa kalau dia membangun masjid, membangun universitas gratis untuk yatim dan duafa, membangun peradaban yang hebat, dia akan mendapatkan amal jariah. Ditanya kepada seorang pakar fisika, ada Tuhan itu? Ada. Aku setelah berpikir dengan ilmu fisikaku ini, ternyata yang bisa ditangkap oleh otakku hanya 25%. Yang 75% tak tertangkap oleh otak. Tapi aku tak tahu siapa nama Tuhan itu. Karena akal tak memberikan nama Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang memberi nama Tuhan. Jadi kalau dia berdoa, karena dia tak percaya pada agama, tak percaya pada ulama, tak percaya pada nabi, otaknya sendiri yang berpikir. Jadi kalau dia manggil Tuhan, oh X, karena Tuhannya X. Tapi kemudian Allah yang maha kasih, maha sayang, dia tahu bahwa otak kita tak dapat menangkap eksistensi namanya secara mendetail, maka dikirimnyalah seorang hamba yang paling dia sayang, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Itulah tadi dibacakan qori itu. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Itu kan ayat dibaca tadi kan? Saya tak begitu fokus karena asik diajak foto di belakang. Tapi saya dengar ayat yang dibaca, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai kepada Ya Ahad, Ya Somad. Itu sampai kepada Ya Sabur,
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.